Hai guys, selamat datang kembali di audio kehidupan. Oh ya guys, usia kamu itu usia berapa sih? Rate-nya tuh kira-kira berapa? Usiaku tuh 25 tahun. Kamu sering ngalah gak sih? Kamu sering ngalah karena usia gak sih? Yang udah lanjut aja kita bahas. Apakah selama ini aku sering disuruh ngalah karena usia? Dan ya, selamat datang kembali di audio kehidupan, tempat kita sama-sama belajar untuk merenung juga dan kadang tersenyum kecil di tengah perjalanan hidup yang penuh warna-warni ini. Dan ini suara yang mungkin juga kamu rasakan loh guys, jadi dengerin sama-sama, oke? Sebuah ruangan kecil tempat kita bicara berhenti sejenak, menarik nafas panjang lalu bertanya pada diri kita sendiri, apa sih sebenarnya yang sedang aku alamin ini? Dan hari ini aku ingin mengajak kalian masuk ke dalam sebuah renungan yang mungkin tidak asing. Pertanyaannya tuh sederhana banget guys, tapi berat mungkin di hati kita, ya kan? Jadi pertanyaannya adalah, apakah selama ini aku sering disuruh mengalah, disuruh ngalah oleh orang lain hanya karena usiaku? Jadi mari kita telusuri perlahan ya guys. Dan duduk dengan nyaman, biarkan suara ini menontonmu, menemanimu dan perjalanan batinmu selama berapa menit, nggak sampai sejam, nggak sampai setengah jam deh guys. Oke guys, ada sesuatu yang sering hadir tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Yaitu kewajiban mengalah. Apa sih? Emang iya? Mengalah itu kewajiban. Entah itu dalam keluarga, dalam pertemanan, bahkan di dalam lingkungan kerja kita guys. Dan seringkali alasan yang diberikan begitu sederhana. Kamu kan lebih tua, ya wajar kalau mengalah, ya gak sih? Kalau kamu seorang kakak, kamu pasti sering mendengar kalimat itu. Atau sebaliknya gini guys, kamu kan masih muda, harus ngerti dong sama yang lebih tua. Emang iya harus kita pahami karena kita muda, karena usia guys. Pernah gak kamu alamin itu? Coba komentar di bawah sini ya guys. Setelah mendengar kalimat itu, apa reaksimu guys? Gimana reaksimu terhadap orang yang ngomong gitu tuh gimana guys? Lalu aku bertanya dalam hati, apakah usia benar-benar menjadi alasan sah untuk menuntun seseorang selalu mengalah? Gitu. Apakah makin banyak angka di hidupku berarti makin sedikit ruang untuk aku didengarkan? Ya, coba kamu pikirkan. Yuk kita pikirkan sama-sama guys. Ada masa ketika aku kecil, aku diminta mengalah dengan alasan, kamu kan kakak, aku harus ngalah sama adik, ya kan? Kalimat itu tuh terdengar manis di telinga orang dewasa, tapi di hati seorang anak ia bisa menjadi luka kecil, luka yang tidak langsung terasa tapi diam-diam menanamkan pesan, kebutuhanmu tidak sepenting kebutuhan orang lain. Padahal kita sesama manusia ya guys, yang hanya hidup satu kali ini, jadi kebutuhan ya tetaplah kebutuhan gitu. Lalu saat remaja, aku mulai menemukan identitasku sendiri. Aku punya mimpi, aku punya keinginan guys, tapi lagi-lagi aku dihadapkan dengan kalimat sama. Kamu kan lebih besar, kamu harus lebih paham, lebih ngerti gitu. Seakan-akan hak untuk diperhatikan itu punya urutan, dan posisi aku selalu di barisan belakang. Lalu ketika beranjak dewasa, aku kira hal itu akan hilang, tapi ternyata enggak guys. Justru semakin bertambah usia, semakin sering aku mendengar kalimat yang bernada sama. Bedanya tuh bentuknya lebih halus aja, kayak kamu kan udah lebih tua, harus sabar dong gitu. Kamu kan lebih ngerti, ya udah kamu aja yang ngalah. Pernah nggak kamu dibilang kayak gitu? Atau masa kamu yang udah dewasa masih mau ribut sama anak kecil sih gitu katanya. Aku tidak menolak untuk sabar, aku tidak keberatan untuk mengerti juga guys. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kesabaran harus selalu diminta, bukan lahir dari pilihan hati? Dan apakah pengertian harus selalu diwajibkan, bukan tumbuh dari keikhlasan gitu guys? Ada sebuah perasaan yang sering muncul setiap kali aku disuruh ngalah karena usia. Perasaannya bahwa suaraku lebih kecil,
suaraku kalah gitu, bahwa keberadaanku kurang penting dibanding orang lain, bahwa perasaanku harus diletakkan di pojok ruangan. Supaya apa? Supaya orang lain merasa nyaman, kayak disingkirkan, ya kan? Dan itu sangatlah melelahkan. Bayangkan ya, jika setiap hari kita harus berpura-pura kuat, padahal sebenarnya kita ingin sekali dipahami, ingin didengar gitu. Bayangkan juga jika setiap kali ingin bersuara kita ditutup dengan alasan usia, seakan-akan usia kita tuh adalah menghalang untuk aku punya hak yang sama, padahal kita manusia yang sama. Aku pun mulai nanya-nanya guys, mulai bertanya, apakah benar mengalah itu bahwa tanda kedewasaan, atau kalau kita dewasa harus mengalah gitu, atau sebenarnya ngalah bisa menjadi bentuk penindasan halus yang dibungkus dengan kata-kata manis, padahal itu sebuah keharusan gitu. Karena tidak jarang kata ngalah ya guys hanyalah cara orang lain untuk memenangkan dirinya sendiri tanpa perlu merasa bersalah. Tapi aku juga sadar hidup memang tidak sesederhana itu. Ada kalanya kita mengalah, ya kan? Emang perlu kadang kita ngalah. Mengalah bisa jadi cara untuk meredakan konflik biar nggak berkepanjangan, guys. Mengalah bisa jadi cara untuk menjaga hubungan tetap hangat kan, biar nggak putus gitu. Mengalah juga bisa jadi cermin bahwa aku tidak lagi terjebak pada ego semata. Tapi aku juga belajar bahwa mengalah tidak selalu berarti kalah kan. Mengalah seharusnya lahir dari hati yang lapang, dari keikhlasan, dari ketulusan, bukan karena dipaksa atau aturan hak tertulis tentang usia. Mengalah seharusnya dipilihan bebas, bukan kewajiban yang membebani seseorang gitu guys. Ada perbedaan tipis antara mengalah karena bijak dan mengalah karena ditekan. Dan disitulah letak kelelahan itu terjadi. Aku tidak keberatan untuk memilih bijak. Aku hanya lelah ketika kebijaksanaan itu mulai dituntut gitu, kayak wajib gitu. Seakan-akan tidak ada ruang untuk aku pun dimengerti. Jadi kayak gak ada timbal balik sama kita. Jadi kayak kita aja yang minta dimengerti, padahal orang gak ngerti kita, ya kan? Mungkin ya guys, kamu juga pernah ngalamin ini. Kayak ketika kamu diminta terus ngalah hanya karena kamu anak pertama, atau karena kamu perempuan, atau karena kamu dianggap sudah besar, atau karena kamu yang paling dewasa di satu tempat itu. Jadi seakan-akan identitasmu hanya dilihat dari seberapa sanggup kamu menekan diri sendiri demi orang lain guys. Lalu ya guys, apakah aku harus terus mengalah karena usia? Aku mulai menemukan jawabannya secara perlahan. Usia memang beri kita pengalaman, beri kita guru terbaik gitu, pengalaman. Usia memberi kita perspektif yang lebih luas, pikiran yang lebih banyak, ya kan? Tapi usia bukan alasan untuk orang lain berhenti mendengarkan kita guys. Kita juga boleh bersuara. Dan aku belajar, aku boleh memilih untuk tidak selalu ngalah. Aku boleh menegakkan kepala, menyuarakan isi hatiku itu boleh, menyuarakan suaraku tuh boleh, dan berkata dengan lembut tapi tegas. Aku juga ingin didengar, aku juga ingin dimengerti guys. Karena ternyata kadang yang kita butuhkan bukan kemenangan, tapi pengakuan bahwa suara kita juga penting, ya kan? Orang kita juga namanya hidup berdampingan guys. Dan aku tahu dunia ini seringkali mengajarkan kita untuk selalu mengalah demi kedamaian. Tapi aku juga tahu guys, damai sejati tidak akan lahir dari seseorang yang terus menekan dirinya sendiri. Dan itu sakit banget guys. Damai sejati itu lahir ketika ada keseimbangan. Aku bisa mendengar tapi aku juga bisa didengarkan. Jadi kayak balance aja gitu hidup kita. Aku bisa mengerti tapi aku juga dimengerti. Jadi aku ngerti kamu dan kamu ngerti aku guys. Paham ya guys maksudku gimana? Dan mungkin di titik itulah kita akan benar-benar memahami arti kedewasaan, ya kan? Bahwa dewasa yang sesungguhnya itu bukan sekedar soal mengalah, tapi juga soal keberanian untuk menempatkan diri kita dengan jujur. Ketika kita ingin bicara gampang, kita didengar. Ketika orang berbicara juga kita mendengar. Lalu, apakah mengalah karena usia bisa membuatku kehilangan jati diriku sendiri? Ya, benar jika terlalu sering dipaksa, ditekan gitu. Ketika kebutuhan, suara dan perasaanku selalu ditempatkan di belakang, perlahan aku bisa melupakan siapa diriku sebenarnya. Aku jadi lebih sibuk memahami ekspektasi orang lain daripada memahami apa yang benar-benar aku inginkan. Jadi keinginanku itu lenyap guys, kayak gak punya tujuan hidup juga kan.
Lalu ya guys, menurutmu gimana cara membedakan kapan harus mengalah dan kapan harus bersuara sih? Menurutku ukurannya adalah hati kita guys. Kalau mengalah buat hubungan terasa ringan dan hatimu tetap lapang, ikhlas, itu adalah pilihan yang bijak guys. Tapi kalau mengalah justru membuatmu sesek, marah, atau merasa tidak dihargai, kamu sedih, kecewa, itu tanda bahwa saatnya suara dengan lembut namun tegas, harus bersuara gitu guys, ya kan? Lalu guys, apa yang bisa aku lakukan jika orang lain terus menjadikan usia sebagai alasan untuk menuntutku mengalah? Itu adalah pertanyaan yang pernah aku pikirkan dan pasti pernah kamu pikirkan, ya kan? Solusi utamanya adalah kita harus memulai dengan komunikasi jujur. Kita harus mengatakan, kita harus bilang, kita harus bicara, kita harus keluarkan unek-unek kita guys. Katakan dengan tenang, dengan sopan, aku ngerti maksudmu tapi aku juga ingin didengar. Kayak mulainya itu dengan pembukaan kalimat-kalimat yang baik gitu loh guys. Tunjukkan bahwa usiamu bukan alasan untuk meniadakan perasaanmu. Kadang orang tidak sadar kebiasaannya melukai kan, kata-katanya itu melukai, sampai kita berani menyuarakan batas dengan cara yang baik guys. Jadi untuk kamu yang mendengar audio kehidupan kali ini, mengalah memang indah kalau datang dari hati yang ikhlas. Tapi jangan lupa juga guys, hatimu juga butuh ruang untuk diperhatikan, karena kita sesama manusia. Jangan egois lah, ya kan? Jangan biarkan usia dijadikan alasan untuk menutup suara dan perasaanmu ya guys. Dan ingat satu hal ini guys, kamu berhak dimengerti sama seperti orang lain juga. Dan kadang memilih untuk tidak ngalah pun bisa menjadi bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai habis renungan kali ini ya guys. Aku harap konten-konten judul yang aku pilih untuk aku bicarakan ini adalah benar-benar bisa kamu tangkap, benar-benar bisa kamu ambil positifnya guys ya. Dan semoga suaramu sekecil apapun itu selalu punya tempat yang benar-benar menerimamu ya guys. Dan bye-bye, sampai jumpa di audio kehidupan berikutnya. Tetaplah hidup dengan penuh makna. Bye-bye guys.